Ini kurang lebih jam 4 pagi guys. Gue masih kepikiran. Masih nggak bisa tidur nih gue nih. Ya Allah, bisa ngasih negara ini lolos Piala Dunia dengan aman ya Allah. Pemain yang benar-benar kreatif, yang punya visi, ya itu sebenarnya cuma satu. Sintayong dikritik habis-habisan setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan dari timnas Cina. Dari pengamat sepak bola sampai netizennya. Berikut mari kita reaction videonya. Pemain yang benar-benar kreatif, yang punya visi, ya itu sebenarnya cuma satu. Itu Tom Haye, sesimpel itu dicadangin. Itu gue gak habis pikir, jujur gue shock, agak kaget lihat line up-nya. Hah? Main kayak gini? Lu sebagai pemain, kalau lu diberi kesempatan, dan ini gue berkali-kali bilang ke kalian, kalau lu diberi kesempatan untuk bermain 2 menit, 3 menit, 1 menit, 15 menit, setengah jam, lu harus buktikan. Rizky Ridho, Rizaldi Malik itu membuktikan bahwa mereka itu harus layak diberi kesempatan. Sekarang buat apa kita main bagus kalau next match-nya dicadangin lagi? Ya kan? Ya kan? Gak paham gue. Sementara Witan itu ya lumayannya justru yang punya power sebagai super sub. Kenapa dia jadi starter? Asnawi itu kayak orang bingung, berkali-kali ambil keputusan yang salah. Ngelewatin salah, tunggu lawan jarak dekat baru dia passing. Nyaris nggak ada kombinasi. Kombinasi itu lebih sering di sayap kanan, tapi nggak create chances. Terlalu terlalu textbook, terlalu pasif, kurang pergerakan, kurang lari, kurang buka ruangan, dan kayak baru kenal, baru ketemu loh. Itulah beberapa komentar dari Coach Justin ya. Jadi Coach Justin menyayangkan kenapa pemain sekelas Tom Haye justru dicadangkan dan baru dimainkan di babak kedua. Di babak pertama Asnawi memang ya Allah, saya sendiri sampai gregetan ya. Dia itu kalau dikasih bola bingung mau umpan ke siapa. Kemudian mainnya serudak. Saya rasa banyak para supporter yang kecewa dengan Asmawi, ya kan? Asmawi ini kecewa. Pasti teman-teman kecewa kan dengan cara bermainnya Asmawi, ya kan? Dapat bola, kemudian di mulut gawang itu yang bikin saya gregetan. Umpannya itu nggak jelas. Sudah jelas-jelas peluang emas justru disia-siakan. Ini kalau menurut pendapat saya, ini blunder dari Coach Sintayong. Dan ini terus ya. Dan kritikan ini tidak hanya datang dari pengamat sepak bola saja. Netizen juga benar-benar mengkritik Sintayong. Kita langsung lanjut ke video kritikan dari netizen dan juga pengamat sepak bola yang ada di Indonesia. Ini kurang lebih jam 4 pagi guys. Gue masih kepikiran. Masih sabar, nggak bisa Mas. tidur nih gue nih. Ya Allah, Sabar. bisa ngasih negara ini lolos Piala Dunia dengan aman ya Allah. Dengan mulus. Gua dengan berat hati harus mengkritik kebijakan seorang Sintayong terkait dengan pemilihan starting line up dan taktikal untuk pertandingan tadi malam kontra Fuyung Hai boy. Gue sampai bingung, terheran-heran boy. Kenapa di laga sepenting ini, di mana kita sangat membutuhkan sebuah kemenangan, 3 poin mutlak, kok bisa-bisanya rotasi Sintayong? Gue nggak tahu sekali lagi apa yang terjadi di balik ruang ganti. Apakah ada pemain yang emang gak fit, ada yang cedera, Sandy Walsh ada di bench. Gue tidak merendahkan Asnawi boy. Cuma kalau misalnya boleh jujur, Asnawi main gak banget, asli dah. Sering banget hilang bola, passingnya salah, passing kayak nyuting kayak passing. Harapan gue, Sintayong segera mengevaluasi dan harus bertanggung jawab atas pertandingan kali ini boy. Tapi gue mau ngingetin kalian boy, it's just one game, one bad game. Kita rapatkan barisan boy. Ingat udah sekuat apa kita mempertahankan Sintayong. Dari serangan kanan kiri, buzzer yang berusaha untuk menggoyahkan timnas kita. Gue tetap akan menjadi orang pertama yang membela Sintayong untuk saat ini boy ya. Karena ini bagian dari proses boy. Gak ada Sintayong out, gak ada. Kalah ku dukung, menang ku sanjung.
Tapi kritik adalah kewajiban kita semua, boy. Kalau misalnya main bagus, kita puji. Kalau emang main gak bagus, masih tetap kita puji. Semoga Coach Shin akan berbenah dan evaluasi besar-besaran akan dilakukan oleh PSSI. Sayang sih emang kita nggak bisa menang lawan Fuyung Hai dan juga Bahrain. But it's okay. Ini adalah salah satu alarm ya, yang buktikan kalau emang timnas kita belum sejago itu. Ekspektasi kalian dijaga juga, boy. Dan memang line up susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi timnas Cina sangat-sangat mengejutkan. Mungkin netizen juga tidak menduga kenapa Coach Sintayong melakukan eksperimen seberani itu. Asnawi Mangku Alam bermain tidak begitu efektif. Kata netizen, main serudak-seruduk nggak jelas. Passing, tembak-tembak ke passing. Saya pun juga bingung cara mainnya Asnawi Mangku Alam Bahar ini. Ketika sudah berada di kotak penalti pun peluang emasnya juga disia-siakan. Padahal banyak pemain yang minta bola. Tetapi dia itu mau shooting atau mau passing juga tidak jelas. Apapun yang terjadi, ini kekalahan pertama kalinya saat kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi kita tetap dukung Coach Sintayong. Jangan sampai ada yang ngomong Coach Sintayong out, Coach Sintayong out. Jangan, nanti lambemu tak kerawuk kayak gini ya. Oke, selain dari netizen, pengamat dan juga komentator sepak bola ini juga ikut mengkritik ketika timnas Indonesia mengalami kekalahan. Padahal laga penting yang harusnya mendapatkan poin, kalaupun tidak mendapatkan 3 poin, minimal imbang itu sudah sangat luar biasa. Ya, tetapi nasi sudah jadi bubur. Langsung kita reaction video pengamat sepak bola dan juga komentator bola yang terkenal di Indonesia. Kira-kira komentarnya seperti apa tentang kekalahan timnas Indonesia? Pasti udah banyak banget yang bilang kesalahan timnas Indonesia semalam adalah Sintayong blunder dalam menyusun line up pemain. Terlalu banyak eksperimen dan terlalu banyak uji coba. Satu sisi ada yang bilang daripada miskin taktik mending kaya taktik. But anyway, di luar dari itu mungkin ada benernya juga. Karena menurut gua ketika lu udah punya tim yang kokoh, lu kalau mau ada perubahan minor aja, nggak usah besar-besar. Tapi kalau semalam besar banget sih. Dan terbukti memang ada beberapa pemain yang siap untuk diturunkan, tapi ada juga beberapa pemain yang memang nggak siap dan nggak bisa involve di permainan tersebut. Sama satu lagi sih, kesalahan membaca kekuatan lawan. Ini harus diakuin. Surat terbuka juga untuk Coach Sintayong. Ya bukan berarti kita nggak boleh kritik. Kita cinta, kita sayang. Tapi betul, Mas, betul. Boleh bilang, semalam itu Coach Sintayong salah membaca arah permainan dari China. Dan sama satu lagi, ini yang paling gua kalau diingat-ingat atau kita lihat, pemain-pemain Indonesia diaspora itu datang lebih banyak dengan naluri bertahan yang bagus. Mes Hilgers, Jay Itzes, siapa lagi, Hapner, Jenner, Tom Haye aja bertahan juga oke. Bisa gitu loh. Terus Sandy Walsh, Martin Paes. Jadi memang pemain-pemain timnas kita itu core-nya di pertahanan. Dan beberapa poin yang kita dapatkan di pertandingan sebelumnya, itu gue melihat Coach Sintayong lebih mengutamakan pertahanan daripada menyerang. Menyusun serangan itu memang harus kayak didasari dengan atau di build up secara matang. Tapi kalau semalam itu konsep bermainnya udah berubah. Ada sisi yang gue lihat kepercayaan diri cukup besar untuk menyerang. Dan terbukti data statistik menyatakan penguasaan bola Indonesia jauh lebih banyak, 76%. Artinya memang Indonesia mendominasi pertandingan ini. Tapi menurut gue buat apa kita main menyerang tapi kalau nggak bisa menang? Sedangkan China lawannya lebih bermain fokus bertahan, menyusun serangan dengan matang, tapi begitu mendapatkan peluang langsung bisa mematikan. Babak pertama dapat 2 gol, John. Sebenarnya kan pola permainan China ini yang sudah kita lakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena pada dasarnya core permainan atau departemen pertahanan kita itu jauh lebih bagus ketimbang menyerang. Itu harus kita akuin, John. Sebut aja pemain-pemain yang didatangkan untuk timnas Indonesia. Martin Paes,
Jay Itzes, Jordi Amat, Hubner, Yener, Tom Haye, Saint Patinama, Sandy Walsh, semuanya punya basic bertahan yang bagus gitu loh, ketimbang menyerang. Calvin Verdong, semuanya bertahan. Kenapa itu nggak kita jadikan hal yang utama dalam setiap permainan? Bertahan solid, menyerangnya mematikan. Betul, Udah. Mas. Itu jauh lebih realistis untuk kondisi Indonesia saat ini, menurut gua. Jadi mudah-mudahan Coach Sintayong bisa belajar dari pertandingan ini dan Garuda bisa segera bangkit. Amin. Menang, kalah ataupun seri, ku tetap bernyanyi Garuda sampai mati. Sikat John, come on Garuda, bangkit, bangkit. Saya juga sangat setuju pendapat dari Mas Ibnu Jamil, salah satu pengamat sepak bola dan juga komentator sepak bola. Kesalahan memang blunder di Coach Sintayong. Kenapa melakukan eksperimen yang begitu sangat berani? Dan hasilnya kebobolan 2-1. Di babak pertama, ya Allah, memang permainan timnas kita begitu sangat mengecewakan. Tetapi kemudian di babak kedua, permainan lebih hidup, tapi sayang, 1000 kali sayang. Ketika mendapat peluang, justru kadang-kadang tersia-siakan. Gol yang dihasilkan berkat dari lemparan Mas Pratama Arhan, bojone Mbak Jijah, yang langsung mengarah ke mulut gawang, kemudian disambarlah Mas Tom Haye. Memang kecewa sih kecewa sebagai supporter ketika timnas Cina yang begitu tidak diistimewakan, tetapi justru kita di luar prediksi kalah. Apapun hasilnya, mari kita doakan dan kritik juga untuk Coach Sintayong. Mudah-mudahan tidak melakukan eksperimen yang berlebihan lagi. Tetap saya dukung Coach Sintayong karena dengan adanya beliau, Indonesia luar biasa dan semakin dikenal di seluruh dunia. Dan semakin dikenal di seluruh dunia, apapun yang terjadi, timnas kita mari dukung, mari doakan. Semoga Garuda terbang lebih tinggi dan insya Allah masuk ke Piala Dunia. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.